Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Cahyati dari Prodi PGSD kelas 4E dan dengan NIM 19108241058. Di sini saya akan menjelaskan media bimbingan karir dengan judul jenis-jenis pekerjaan di sekolah dasar. Langsung saja, yang pertama ada pengertian pekerjaan secara umum. Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pekerjaan juga bisa diartikan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada pengertian pekerjaan di sekolah dasar. Pekerjaan yang ada di sekolah dasar adalah suatu pekerjaan yang dimana kegiatan tersebut dilakukan di dalam ruang lingkup atau lingkungan sekolah dasar yang bertujuan atau terarah kepada siswa-siswi serta orang lain yang ada di dalam sekolah tersebut. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan di sekolah dasar beserta tugasnya, yaitu yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Meskipun sebagai guru yang mendapat tugas tambahan, kepala sekolah merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap aplikasi prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang inovatif di sekolah. Kepala sekolah juga bertugas dalam memantau perkembangan murid atau siswanya dan juga menyusun kurikulum pembelajaran. Yang kedua, di sini ada guru. Guru bertugas sebagai tenaga pendidik. Tugas dan tanggung jawab seorang guru diantaranya adalah menciptakan suasana atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan semangat. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Yang ketiga, yaitu ada penjaga perpustakaan. Tugas penjaga perpustakaan yaitu yang pertama, bertugas di bagian perbukuan atau pastinya di perpustakaan. Yang kedua, pelayanan perpustakaan. Yang ketiga, perencanaan pengembangan perpustakaan. Yang keempat, pemeliharaan, penyimpanan, dan perbaikan buku-buku atau bahan pustaka atau mungkin bisa disebut media elektronika. Yang selanjutnya, menyusun tata tertib perpustakaan. Dan yang terakhir, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. Selanjutnya, di sini ada satpam atau bisa disebut sebagai penjaga sekolah. Tugasnya yaitu yang pertama, pastinya bertugas di bagian keamanan lingkungan sekolah. Yang kedua, bertugas mengawasi dan menjaga keamanan lahan parkir sekolah. Yang ketiga, memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Yang keempat,
bekerja sama dengan dinas terkait apabila ada masalah keamanan yang tidak dapat dilakukan secara internal atau sudah terjadi perbuatan melanggar hukum. Yang selanjutnya, mengatasi hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban, lalu menjaga ketenangan dan keamanan kompleks sekolah siang dan malam, dan juga mengamankan pelaksanaan kegiatan sekolah. Yang terakhir, yaitu bertugas mengawasi keluar masuknya orang, barang, dan kendaraan di lingkungan sekolah. Selanjutnya di sini ada penjaga kantin, yaitu tugasnya yang pertama membantu pertumbuhan dan kesehatan siswa dengan jalan menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan praktis. Yang kedua, mendorong siswa untuk memilih makanan yang cukup dan seimbang. Yang ketiga, memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata. Dan yang terakhir, sebagai tempat untuk berdiskusi tentang pelajaran-pelajaran di sekolah, maupun bisa digunakan sebagai tempat menunggu apabila ada jam kosong. Yang keenam, yaitu ada petugas kebersihan. Tugasnya yaitu yang pertama melakukan tugas belanja makan atau minum, fotokopi, mengantar surat, dan tugas sejenis lainnya. Yang kedua, memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Yang ketiga, yaitu membersihkan ruang pimpinan, ruang guru, ruang kantor, kamar mandi, aula, musola, dan tembok atau halaman sekolah. Yang keempat, yaitu menyiapkan dan menyajikan air minum untuk guru atau pegawai dan tamu. Yang selanjutnya, membuang sampah dan membersihkan saluran air. Lalu, bertugas juga untuk membantu guru-guru dan pegawai lain dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah. Selanjutnya, bertugas juga untuk melaporkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana di sekolah. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan kebersihan dan keindahan lingkungan di sekolah. Nah, baik, selanjutnya di sini ada sikap dan perilaku terhadap semua warga di sekolah dasar. Yaitu yang pertama, kita harus selalu menghormati dan menghargai semua warga yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, berperilaku sopan santun terhadap semua orang yang bekerja dan berada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, tidak boleh mengejek maupun menghina semua warga sekolah. Yang keempat, kita juga harus patuh terhadap aturan sekolah dan tidak bersikap di luar batas. Dan yang terakhir, kita juga harus saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan bantuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.